hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, buat semua adik-adik yang berulang tahun dalam satu minggu ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah berbicara dengan Tuhan. Saatnya kita memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Las Rohaku Lau Mamuji. Musik. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan bersuka cita karena Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus selalu menyertai dan memberikan anugerah-Mu hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu mau beribadah kepada Tuhan, menaikkan lagu pujian, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hollandak Danak Namet Metau. Musik. Danak namet metau, alay na boya, tu Jesus la, olan ni bana, olo aki, pahi masaha tu surgoi. Oh Tuhan Yesus, jako nawo, tu somargogo, danak mo, hongoluku pakai mai, tau hasang apon ligo warni. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-8 dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-8.
jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian pembacaan hukum Taurat Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Odak Danak Somba de Batata. Musik. Odak Danak Somba de Batata, Odak Danak Somba de Batata, Sun Sangat de Batata. Odak Danak Tangihan Hatana, Sun Sangat de Batata. Odak Danak Endehan Guarda, Sun Sangat de Batata. Semua adik-adik, kelipat tangan, kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Mei, yaitu dari Yohanes 13 ayat 34. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semoga kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus Ale-ale Nidak Danak. Musik. Yesus ale-ale Nidak Danak, siramoti daging tondikon, Tiki marsi ajar nang marmea, jelas ni rohanang disitaonon, Odo naman dongani autoton. Yesus odo ale-aleku, dinalukon sa togu-toguan, sayehan gogokan upari, mangarado tinasan hidop ni. Adik-adik yang baik, semua lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa dipersiapkan Alkitabnya. Sekarang kakak undang semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Lagu kita adalah Baca Kitab Suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, imanmu pastikan bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan dimanapun berada, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak Tuhan, sekolah minggu, dimanapun Anda berada hari ini, dimanapun kamu beribadah saat ini, utamanya yang menonton di kanal YouTube kesayangan kita New Kairos TV, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karenanya siapkan hatinya, siapkan pikirannya, konsentrasinya untuk mendengarkan firman Tuhan yang hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 14. Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita masuk dalam minggu Rogate. Atau benar gak sih? Benar dong. Rogate. Apa artinya Rogate? Berdoa. Nah, itu Rogate itu. Artinya bahwa orang Kristen, orang percaya itu berdoa. Siapa yang berdoa selalu? Pintar anak-anak Tuhan. Berdoanya kapan aja? Setiap saat, pada saat makan, pada saat mau tidur, bangun tidur, mau berangkat kemana-mana, itu berkata, aku berdoa dulu kepada Tuhan. Nah, kenapa kita berdoa kepada Tuhan? Yang pertama, janji Tuhan itu selalu tepat dan memulihkan. Itu ayat 10 tadi toh. Janji Tuhan itu selalu tepat dan
memulihkan. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Nah, kalau dia berkata A, dia akan A. Itu. Yang penting kita selalu setia gitu ya. Kita selalu sabar. Akan tiba saatnya janji Tuhan yang luar biasa itu akan nyata dan memulihkan. Itu ya, pinter. Yang kedua, kenapa? Karena rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Artinya Tuhan itu selalu menginginkan kita itu menjadi anak yang baik, anak yang damai, punya hidup yang menyenangkan, yang bahagia. Jadi Tuhan tidak pernah mencelakakan orang. Kalaupun ada kecelakaan, sesungguhnya itu adalah peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan mengetahui, Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Tapi intinya adalah meskipun ada yang nangis, meskipun ada yang sedih, sebenarnya Tuhan sedang merancangkan, merencanakan, mempersiapkan kehidupan yang damai sejahtera buat kamu. Gitu ya, Tuhan nggak pernah nyelakain orang loh. Ya, maka kamu juga jangan mencelakakan orang, ya kan? Benar, karena anak Tuhan adalah anak yang baik, yang selalu menciptakan damai. Bukan cari keributan ya, bukan lempar-lemparan ya. Ingat itu ya, jangan lempar-lemparan telur ya, jangan lempar-lemparan tomat ya. Tapi melempar senyum lah. Senyum gitu kan? Asik kan? Itu benar. Yang ketiga, nah apa? Kenapa berdoa? Karena seruan dan doa kita selalu didengar Tuhan. Tuhan itu selalu dengar loh doa kita. Kalau kamu berkata, terima kasih Tuhan atas makanan ini. Oh, Tuhan dengar itu. Dia dengar, oh ini anakku, ini anak yang bersyukur ini gitu. Tuhan dengar. Maka jangan pernah berhenti untuk selalu berdoa. Panggil nama Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan. Lindungi papa mamaku. Terima kasih Tuhan. Berkati aku, sertai aku. Lindungi aku. Lindungi bangsa dan negaraku. Lindungi gerejaku. Lindungi sekolahku. Lindungi teman-temanku. Lindungi presidenku. Lindungi gubernurku, bupatiku, pendetaku, guru sekolah mingguku. Banyak. Berserulah. Maka Tuhan selalu mendengar. Karena Tuhan kita itu baik loh. Maha mendengar gitu. Artinya setiap yang kita omongkan, yang kita minta kepadanya, Dia dengar. Itu yang ketiga. Yang keempat, keteguhan hati akan selalu membuat kita menemukan Tuhan. Keteguhan hati akan membuat kita selalu menemukan Tuhan. Kita lihat tadi ayat 13 ya, bahwa ini soal keteguhan. Keteguhan itu artinya, kalau bahasa Batak itu tidak menggol-menggol gitu, tidak oleng kiri kanan gitu, tidak gampang digoda gitu, ya kan? Tidak gampang diajak-ajakin ke hal yang tidak benar gitu. Nah itu, kalau kita teguh hati kita, aku percaya Tuhan, aku setia Tuhan, kita akan selalu menemukan Tuhan dalam diri kita. Menemukan Tuhan dalam pekerjaan kita, menemukan Tuhan dalam belajar kita. Ini soal keteguhan hati. Jangan malas ya, jangan gampang digoda ya. Ya udah deh, nggak usah berdoa, main gadget aja. Nggak usah berdoa ya, main Roblox aja gitu. Nggak usah berdoa, kita main PlayStation aja. Jangan digoda. Katakan, hatiku teguh, hari ini aku berdoa. Gitu, maka akan ada Tuhan di situ. Boleh main Roblox, nonton, mainin boleh. Boleh. Boleh nonton TV, boleh gitu. Tapi jangan sampai merusak keteguhan hatimu dan kita akan selalu bisa menemukan Tuhan. Nah, yang kelima, Allah sendiri yang berinisiatif memulihkan orang yang dikasihinya. Itu yang kelima. Allah sendiri yang berinisiatif memulihkan orang yang dikasihinya. Itu ya, Allah sendiri. Artinya, meskipun kita ini berusaha, sebenarnya sudah dari awal Tuhan itu mau kita baik-baik aja gitu. Tuhan itu karena kasih-Nya, karena Yesus Kristus, dalam Yesus Kristus kita itu dicari oleh Tuhan. Tuhan sendiri karena kasih-Nya kepada kita, kita dipulihkannya. Terkadang meskipun kita tidak minta, Tuhan udah tahu. Nah terus kenapa kita berdoa? Untuk menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan, kita sayang Tuhan. Tetapi sesungguhnya kita orang-orang yang dikasihinya.
Dia selalu akan memulihkan kita. Begitu ya, asik ya? Maka semua akan berdoa. Saya berdoa, anak-anak Tuhan berdoa, kita selalu berkata bahwa Tuhan itu selalu luar biasa. Maka aku tidak akan malas berdoa. Aku akan tetap semangat hidup dalam doaku. Aku akan melakukan doa-doaku. Aku akan percaya dalam doaku. Tuhan mengasihiku, melindungiku, melindungi orang-orang yang kukasihi, melindungi dan bahkan mempersiapkan masa depanku. Ketika kamu sudah besar, ketika kamu nanti sudah berhasil, di situ akan kamu lihat betapa Tuhan itu sangat mengasihimu. Benar nggak? Setuju nggak? Setuju dong. Amin kan ya? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami percaya Tuhan mengasihi kami, maka kami selalu berseru berdoa kepadamu. Anak-anak Tuhan juga begitu, mereka akan selalu berdoa, dan mereka selalu mendoakan dalam kesetiaan, dalam imannya, bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi mereka. Terberkatilah anak-anak Tuhan, utamanya anak sekolah minggu, mereka boleh menjalani sukacitanya dengan baik, tetap setia berdoa berpengharapan, setia di dalam kasih setia Tuhan. Dan kami percaya Kau memberkati guru-guru sekolah minggu, memberkati orang tua mereka, gereja Tuhan, bangsa dan negara kami, sekolah mereka dan juga cita-citanya, kehidupan kami yang benar-benar damai. Kami mendoakannya selalu karena kami percaya Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Saya Senang Berdoa. Musik. Berdoa, bicara pada Tuhan. Berdoa, bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Berdoa, mengaku kesalahan. Berdoa, meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Anak-anak Tuhan, marilah kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Adik-adik yang baik, jangan lupa hari Kamis kita masih akan tetap ibadah memuji Tuhan dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus. Sampai bertemu hari Kamis adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.